Simak hingga selesai ya, karena ini adalah informasi penting di tengah maraknya penipuan transaksi perbankan yang terus terjadi. Mengingatkan kembali bahwa ponsel kita saat ini bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah pusat identitas, dompet digital, dan portal privasi yang sangat intim. Mengutip salah satu sumber utama, perangkat seluler seolah memiliki kekuatan kosmik yang fenomenal, namun berada dalam ruang hidup yang sangat kecil. Salah satu contohnya adalah banyaknya korban yang depresi, atau bahkan mengambil keputusan drastis karena terus ditekan melalui ponselnya sendiri. Dengan terus menggemakan awareness ini, kuat harapan kami agar kita semua terhindar dari mara bahayanya ya. Amin. Kekuatan kosmis yang dikatakan fenomenal ini mencakup segala hal di dalamnya, mulai dari data perbankan, foto pribadi, hingga koordinat GPS kita. Namun, seiring dengan kekuasaan besar ini, muncul risiko yang sangat agresif dalam ekosistem risiko seluler. Salah satu ancaman yang paling canggih dan seringkali tidak terlihat adalah penggunaan fake BTS atau Rogue Base Station. Narasi ini akan mengeksplorasi secara mendalam mengenai apa itu fake BTS, bagaimana ia bekerja, mengapa para penjahat siber menggunakannya, kapan serangan ini terjadi, dan bagaimana masa depan ancaman ini bagi keamanan finansial kita. Sekali lagi, simak hingga selesai ya. Apa itu fake BTS? Dalam istilah teknis, fake BTS, Base Transceiver Station, juga dikenal sebagai Rogue Base Station atau IMS Eye Catcher. Secara sederhana, ini adalah perangkat yang berpura-pura menjadi menara seluler resmi milik operator jaringan seluler, MNO, seperti Telkomsel, XL, atau Indosat. Ponsel kita secara desain akan selalu mencari sinyal terkuat dan paling kompatibel yang tersedia di sekitarnya. Penjahat siber memanfaatkan mekanisme dasar ini dengan membuat menara palsu yang memancarkan sinyal lebih kuat daripada menara asli di lokasi tersebut. Akibatnya, ponsel Anda akan secara otomatis memutuskan koneksi dari menara yang sah dan melompat untuk terhubung ke perangkat berbahaya ini tanpa memberikan peringatan apapun kepada Anda sebagai pengguna. Dulu, teknologi ini hanya bisa dioperasikan oleh negara atau organisasi dengan anggaran sangat besar karena harga peralatannya mencapai ratusan ribu dolar. Namun saat ini evolusi teknologi telah membuat fake BTS menjadi murah dan mudah didapat. Peneliti keamanan telah membuktikan bahwa unit femtocell, perangkat penguat sinyal rumahan, seharga kurang dari $100 dapat dimodifikasi menjadi alat penyadapan yang mampu menipu ponsel apapun dalam jangkauan sinyalnya. How? Bagaimana cara kerjanya? Proses penipuan ini dimulai dengan elemen data yang sangat sederhana. Setiap operator seluler memiliki identitas unik yang disebut MCC, Mobile Country Code, dan MNCE, Mobile Network Code. Misalnya di sebuah negara, kode ini mungkin terdiri dari 6 digit yang menentukan ruang operator tersebut. Penyerang hanya perlu melakukan riset kecil, OSINT, untuk mengetahui kode MCCE_MNC milik operator lokal, lalu memprogram fake BTS mereka untuk menyiarkan identitas tersebut. Selain itu, mereka harus menyesuaikan penugasan saluran, channel assignments, agar sesuai dengan pita frekuensi yang digunakan, seperti GSM 900 MHz atau UMTS_WCDMA 2100 MHz. Karena ponsel modern adalah world phones dengan radio quad-band, ponsel tersebut sangat rentan, karena mereka akan mencoba terhubung ke frekuensi manapun yang terlihat sah. Begitu ponsel Anda terhubung ke fake BTS, 1. Intersepsi lalu lintas. Penyerang berada di posisi man in the middle. Mereka bisa mengamati semua lalu lintas data, termasuk komunikasi yang dinegosiasikan melalui SSL. 2. Penyadapan SMS dan panggilan. Perangkat ini dapat menangkap unit deskripsi protokol, PDU, dari pesan SMS dan mendengarkan panggilan telepon secara langsung. 3. Manipulasi identitas. Penyerang dapat melihat nomor identitas unik perangkat Anda, seperti IMEI dan IMSI, yang kemudian dapat digunakan untuk serangan rekayasa sosial yang lebih terarah. Yang menarik adalah saat terhubung ke fake BTS, pengguna mungkin merasa ponsel mereka sedang mengalami gangguan jaringan atau disconnected.
Ini terjadi karena meskipun fake BTS berhasil menipu ponsel untuk terhubung, ia tidak selalu memiliki konektivitas ke jaringan seluler asli. Untuk meneruskan panggilan atau data, kecuali penyerang telah menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti kabel Ethernet atau kartu SIM lain sebagai jembatan atau bridge. Why? Mengapa mereka melakukannya? Motivasi finansial. Penjahat siber mengikuti aturan Willie Sutton. Mereka pergi kemana uang itu berada. Dalam ekosistem seluler, uang tersebut ada pada identitas data dan kemampuan perangkat untuk menjadi faktor autentikasi kedua, 2FA. Pencurian kode OTP (MTAN). Banyak bank mengandalkan Mobile Transaction Authentication Number (EMTAN) atau kode OTP yang dikirim melalui SMS sebagai lapisan keamanan kedua untuk transfer uang. Fake BTS adalah alat yang sempurna untuk ini. Saat seorang penipu mencoba menguras rekening bank Anda melalui komputer, mereka menggunakan fake BTS untuk mencegat SMS OTP yang dikirimkan bank ke ponsel Anda. Dengan kode ini di tangan mereka, transfer ilegal dapat diselesaikan tanpa Anda pernah melihat pesan tersebut masuk ke kotak masuk Anda. Penyadapan strategis. Selain uang tunai langsung, fake BTS digunakan untuk mengumpulkan bearer tokens atau kredensial yang tersimpan di dalam aplikasi seluler. Informasi ini memiliki nilai tinggi di pasar gelap karena dapat digunakan untuk membajak akun media sosial, email, atau layanan pembayaran digital seperti Google Wallet. Kapan serangan ini terjadi? Serangan fake BTS paling sering terjadi saat pengguna berada dalam kondisi mobile. Lokasi publik yang ramai seperti mal, bandara, atau kafe adalah area berisiko tinggi. Penyerang seringkali menargetkan tempat-tempat di mana orang-orang cenderung berhenti sejenak dan menggunakan ponsel mereka, seperti saat mengantri kopi atau menunggu transportasi umum. Selain itu, serangan ini seringkali merupakan bagian dari kampanye rekayasa sosial yang lebih besar. Misalnya, penyerang mungkin menggunakan informasi yang didapat dari fake BTS, seperti nomor telepon Anda, untuk melakukan phishing, voice phishing, atau mengirimkan tautan phishing yang sangat meyakinkan, karena mereka tahu persis siapa operator seluler Anda dan lokasi Anda saat itu. Kurangnya kesadaran teknis pada tingkat pengguna dan ketergantungan pengembang aplikasi pada integritas jaringan membuat serangan ini seringkali tidak terdeteksi hingga kerusakan finansial telah terjadi. What's next? Apa masa depan atau ancaman lanjutan setelah ini? Dunia seluler sedang bergerak menuju model All IP melalui protokol LTE, Long Term Evolution, dan EMS, EP Multimedia Subsystem. Meskipun ini membawa kemajuan teknologi, hal ini juga membuka pintu bagi kekacauan keamanan yang telah menghantui internet selama 2 dekade terakhir. Botnet pembayaran seluler, salah satu ancaman masa depan yang paling menakutkan adalah pembuatan botnet pembayaran seluler. Melalui serangan relay generasi berikutnya, penjahat dapat mengompromikan sejumlah besar perangkat Android yang menjalankan aplikasi pembayaran digital. Penyerang kemudian dapat menggunakan sinyal dari ponsel korban secara jarak jauh untuk melakukan pembelian di toko fisik, menggunakan kartu kredit korban yang tersimpan di dalam perangkat, seolah-olah penyerang sedang memegang ponsel korban di depan terminal kasir. Serangan terarah terhadap pejabat tinggi Welling. Dengan peralatan yang semakin murah, kita akan melihat peningkatan dalam serangan Welling, phishing yang menargetkan eksekutif senior atau tokoh publik. Fake BTS dapat ditempatkan secara fisik di dekat kantor atau rumah target untuk memantau seluruh komunikasi mereka secara total tanpa perlu menyentuh perangkat target secara fisik. Sampai di sini, jika informasi ini terasa klik dengan Anda, maka jangan ragu untuk subscribe untuk mendapatkan video update berikutnya ya. Boleh juga jika berkenan untuk like dan share ke rekan juga keluarga agar bisa mempunyai level awareness yang sama. Kita lanjutkan. Kesadaran dan pencegahan. Bagaimana melindungi diri? Meskipun ancaman fake BTS terdengar menakutkan, kesadaran adalah garis pertahanan pertama Anda. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk meminimalkan risiko. 1. Gunakan jaringan data seluler yang lebih baru, 4th generation atau 5th generation seluler.
Hindari memaksa ponsel Anda untuk tetap berada di jaringan second generation atau GSM kuno jika memungkinkan, karena protokol lama ini memiliki mekanisme autentikasi yang jauh lebih lemah dan lebih mudah dipalsukan. 2. Hindari Wi-Fi publik untuk transaksi sensitif. Jika Anda harus melakukan transaksi perbankan atau pembayaran, gunakan koneksi data seluler, third generation atau fourth generation cellular, alih-alih menggunakan Wi-Fi gratisan yang tidak dikenal. 3. Gunakan aplikasi pesan terenkripsi end-to-end. Aplikasi seperti Signal atau WhatsApp memberikan lapisan enkripsi tambahan sehingga meskipun lalu lintas data dicegat oleh fake BTS, isi pesan Anda tetap tidak dapat dibaca oleh penyerang. 4. Waspadai pesan konfigurasi atau SMS aneh. Jangan pernah memasang profil konfigurasi atau sertifikat dari sumber yang tidak dipercaya yang dikirimkan melalui SMS. 5. Aktifkan fitur keamanan perangkat. Pastikan fitur Remote Lock and Wipe selalu aktif, sehingga jika perangkat Anda benar-benar jatuh ke tangan yang salah, Anda dapat menghapus data Anda dari jarak jauh. 6. Edukasi diri melalui security habits. Jadikan pemeriksaan keamanan sebagai rutinitas bulanan, seperti meninjau izin aplikasi dan pengaturan jaringan Anda. Ingatlah, keamanan seluler bukan hanya tentang menangani keadaan darurat yang langka, melainkan tentang membangun kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Dengan memahami pemicu psikologis dari rekayasa sosial dan kelemahan teknis dari jaringan seluler, Anda dapat memastikan bahwa ruang hidup kecil di ponsel Anda tetap aman dari tangan-tangan jahat. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe untuk video informatif berikutnya ya. Tetap aman, selalu waspada, dan dapatkan terus update dari Zona Aman HP Channel.